Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru musik kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsif wa Maslul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Tentunya pada manaqib online sedunia ini kita jadikan wasilah, kita doakan sama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk menopang, mempermudah segala hajat-hajat kita yang belum dikabulkan sama Allah dengan barokah karomah guru mursyid. Allah ridho mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas yang memberikan contoh mulia, di antaranya ada Umi Susih milik kita, Umi Said, Ibu Wahyuni, Ibu Kartini yang di Texas di Inggris, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah suci yang sangat disukai, dicintai sama guru mursyid, yaitu manaqib, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada saat ini, detik ini, waktu ini, hari ini kita telah ditakdirkan Allah dipilih oleh guru mursyid kita, sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang punya maqam istiqomah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf sebelumnya karena ini tadi saya ada sedikit keperluan, jadi antara nyambung dan tidak, mohon maaf, sampai tidak tahu kalau mendapatkan amanah untuk tawasul. Tapi ternyata yang tadi Umi Susi telepon saya untuk menggantikan badali ke Subhan. Ya mohon maaf jika ada yang kami sampaikan nanti kurang berkenan, karena kekurangan itu dari saya, tapi baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya guru mursyid kita. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pertanyaan, kenapa sih kita itu harus thariqah? Emang kalau tidak thariqah itu tidak bisa ketemu Allah? Jawabannya suka-suka. Thariqah itu jalan bagaimana menuju Allah. Kalimat thariqah itu, thariq itu jalan.
Sebagaimana kemarin saya buat contoh, ketika rombongan ikhwan wal akhwat wilayah Jawa Timur, waktu diundang Abah, ikut mensukseskan, meramaikan, memeriahkan, dan penuh kebahagiaan, yaitu manaqib di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita 2 mobil, 2 bis dari Jawa Timur. Di situ, karena kalau kita buat contoh bis, itu lewatnya jalan ketika kita masuk, itu ada 3 jalan yang harus kita lewati, katakan ke Jakarta. Jadi ketika kita mau ke Jakarta, ada 3 torik, ada torikoh 2, atau dengan bahasa yang paling gampang, jalan lah. Ada jalan setapak, yaitu jalan gang kampung, ada jalan raya, ada jalan tol. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah perlu orang bertorikoh? Bagi orang yang ulil albab, mungkin ada yang bertanya, apa itu ulil albab? Ulil albab itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu pola pikirnya tidak cuman yang dipandang di depan mata, tapi jauh ke depan, 10 langkah bahkan 100 langkah sudah dipikirkan. Itu orang ulil albab. Sebagaimana dalam Quran itu Allah mengatakan orang yang ulil albab itu duduknya, berdirinya, dimanapun dia berada selalu ingat Allah. Jadi orang yang ulil albab itu langkahnya, cara berpikirnya pun, hatinya, jiwanya, gerakannya selalu dipautratkan dengan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka ketika perjalanan itu saya merenung, apakah bisa orang ke Jakarta lewat jalan kampung? Kita berpikir realitas. Jadi ada 3 jalan tujuannya ke Jakarta. Katakan saya dari Mojokerto perjalanan ke Jakarta, ke Istiqlal. Itu ada 3 jalan. Pertama jalan kampung, jalan raya, jalan tol. Kalau andaikan orang memilih jalan kampung tujuannya ke Jakarta, apakah boleh? Boleh. Silahkan. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa hari baru nyampe Jakarta? Kalau kita jalannya cuma lewat kampung, dari kampung satu ke kampung satunya, dari satu kampung ke satunya, masuk ke kampung-kampung, jalan tikus, apakah nyampe ke Jakarta? Nyampe, cuman berapa hari yang jadi pertanyaan. Sedangkan katakan acaranya tanggal 8 Januari hari Minggu, sedangkan kita berangkatnya hari Sabtu. Nyampe tidak kalau kita jalan ke Jakarta lewat jalan kampung? Bagi orang yang akal sehat, tentunya tidak memilih jalan itu. Pasti memilih yang termudah. Apa yang termudah? Ada 2 pilihan. Bisa jalan raya, bisa jalan tol. Sedangkan yang jalan raya, boleh. Tapi harus ingat, kecepatannya pun tidak bisa. Istilahnya, kecepatan sampai 120 itu tidak bisa. Kadang kala paling cepat itu 100, kadang itu berhenti kena stopan. Dari mana Jombang berhenti ada stopan. Belum ketemu macet. Sampai ke Solo ada stopan lagi, belum ketemu macet. Sampai kapan? Dulu zaman belum ada tol, saya waktu ke zamannya Abah Anom, berangkat dari subuh, sampai Tasikmalaya itu jam 9 malam. Bayangkan itu, waktu saya di Surabaya, mau ke Abah, waktu itu zamannya Abah Anom, waktu itu ada acara seminar Dai-Daiyah di gedung Universitas apa itu, ILLM apa itu. Itu berangkat kita tuh jam 6 pagi. Itu saja sampai di Tasikmalaya, di tempatnya Abah Anom itu jam 9 malam. Bayangkan, itu jalan raya. Sekarang ada tambahan jalan yang termudah.
Apa itu tol? Jadi kalau kita mau ke Jakarta, tentunya harus lihat mana ya kalau kita ikuti. Bagi orang yang cerdas, pilih tol. Tapi syaratnya tol itu harus punya uang. Dengan apa uangnya? Uang sekarang ada dua, ada uang cash, tunai, sama uang elektrik. Namanya e-tol. Jadi kalau konteksnya orang mau ke Jakarta, suka-suka, monggo bahasanya gitu. Suka-suka silahkan. Mau jalan kampung silahkan. Dia katakanlah dengan selalu istiqomah baca Quran, boleh. Kalau dia menuju Allah lewat Qurannya boleh. Tapi ingat, kalau baca Quran, hatinya tidak ingat Allah, apa manfaatnya baca Quran? Karena banyak orang baca Quran sebatas cuman di ujung lidah. Tidak sampai ke dalamnya. Alif lam mim. Alif lam ada 3 huruf. Alif lam mim. Apa artinya? Semua jawabnya hanya Allah yang tahu. 3 huruf saja banyak orang tidak tahu. Terus dilanjutkan di situ. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini Quran tidak ada keraguan bagi siapa? Orang yang takwa. Tentunya apa orang takwa? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maka guru mursyid memberikan alat takwa. Dengan apa? Yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan bahasa Arabnya ditalkinkan. Dengan bahasa Mojokertonya dihujamkan, ditanamkan. Ini. Jadi kalau hanya orang mengejar baca Quran saja untuk kepada Allah, silakan. Tapi harus ingat, membaca Quran tidak seperti baca koran. Harus paham panjang pendeknya, makhrajul hurufnya. Tidak asal dibaca, harus tahu berapa. Misalnya mat tobi'i sama mat jaiz, mat wajib mutasil itu berapa ukurannya. Di wazannya, ditimbang itu berapa ukurannya, harus tahu. Tidak asal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada wazannya, ditimbang. Dan subhanallah, Quran itu tidak sebatas dibaca. Harus difahami di dalamnya ada apa. Di situ ada perintah. Perintahnya apa dalam Quran? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mau menyucikan jiwanya. Ada perintah di situ. Makanya kita alhamdulillah, semua orang mau menghadap Allah itu lewat jalan kampung silahkan, jalan raya silahkan. Kita sama Abah dikasih cara bagaimana supaya cepat ke Jakarta. Pakai apa? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cari jalan yang gampang, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan catatan kalimat itu harus dihujamkan, ditempatkan. Ada tempat-tempatnya. Di mana tempatnya? La. Ada tempatnya ilaha. Ada tempatnya illah. Ada tempatnya Allah. Maka itulah di tempat-tempat itu namanya ditalkinkan. Talkin itu sebagaimana etolnya menuju Allah. Prosesnya harus lewat etol. Kalau orang masuk tol tanpa beli etol, tidak akan masuk. Proses orang supaya cepat kepada Allah, prosesnya harus ditalkin. Tol, etolnya dulu. Selama tidak ada itu nggak bisa. Nah, ini pentingnya orang supaya mencari jalan yang cepat, ya harus tanamkan zikir kepada Allah. Siapa yang berhak menanamkan? Apakah ustadz? Tidak. Apakah kiai? Tidak. Apakah ulama? Iya, tapi yang jadi pertanyaan, ulama yang mana? Kan kita sering mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi kan gitu.
Tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi pewarisnya Nabi itu ulama yang kayak apa? Harus ingat, di dalam kitab Nasoihul Ibad, kalimat hadis al-ulama warasatul anbiya itu dijelaskan lebih detail. Ulama itu dibagi 3, ada ulama tabligh, ada ulama bil fiqih, ada ulama hal. Ulama tabligh itu yang kayak apa? Ulama tabligh itu ulama ceramah, masuk ke TV, diundang ke sana kemari, pengajian akbar, dan selalu mengumandangkan afdalnya dzikir itu la ilaha illallah. Kadang-kadang dia sudah mengatakan afdalnya dzikir itu la ilaha illallah, tapi tidak digurukan, sebatas dia melihat buku. Nah, ini kita harus paham di situ. Dan kita alhamdulillah sudah punya guru bagaimana kalimat la ilaha illallah ditanamkan ke dalam diri kita sampai masuk ke dalam daging, darah, sumsum kita, sehingga kita dalam diri kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan jauh, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bagaimana solusinya? Ditalkinkan kalimat la ilaha illallah ke dalam sanubari kita semuanya. Itulah hakikatnya jalan menuju Allah. Jadi apakah penting orang bertoriko? Bagi orang yang akalnya sehat, dia akan merenung, pasti mengatakan bukan penting lagi mengenal Allah, mendekati Allah, hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Selama orang tidak mengenal Allah, tidak bertoriko, sulit untuk bisa kenal Allah, apalagi mencapai khusyuk. Karena kekhusyuan seseorang tanpa berzikir kepada Allah tidak akan menemukan kekhusyuan. Yang ada cuman pura-pura khusyuk. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk yang selalu dimampukan selalu istiqomah. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya karam daya kanasta'in dasratul mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.